Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang beribadah di GKO Jemaat Depok 1. Pada ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Edison O. Pasaribu MTH sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Di ibadah ini kita diajak untuk menghayati firman Tuhan dengan tema rahasia yang telah tersingkap dari Roma 16 ayat 25 sampai 27. Hari ini kita memasuki minggu Advent keempat, saat di mana kita bersama-sama umat Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dengarlah firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Marilah kita bersama dengan seluruh umat Kristen di dunia. Kita sambut Dia Sang Raja dengan menyanyi Kidung Keesaan dari 155 ayat 1 sampai 3. Jemaat dipersilakan berdiri.
pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilakan dulu. Nats pembimbing. Saudara yang terkasih, Minggu Advent keempat tahun ini jatuh tepat pada hari Minggu 24 Desember 2023. Di mana sore nanti kita akan hadir kembali di tempat ini untuk mengadakan ibadah malam Natal. Sekalipun demikian, kita perlu tetap menghayati Minggu Advent keempat ini sebelum akhirnya bersama menyambut Dia Sang Juru Selamat lahir ke dunia. Melalui tema rahasia yang telah tersingkap, kita bersama diingatkan kembali mengenai janji Tuhan yang senantiasa digenapinya untuk membimbing kita. Daniel 2 ayat 30 menyatakan, "Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja, dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku." Kiranya dengan kembalinya menghayati mengenapi janjinya, kita boleh ikut serta memberi diri dibimbing Tuhan, membawa keselamatan kepada dunia ini. Pengakuan dosa. Saudara jemaat, saat ini kita diberi waktu untuk merefleksikan kehidupan kita yang telah lalu dalam doa pengakuan dosa secara pribadi.
Ya Tuhan Allah kami, saat ini kami tertunduk di hadapan-Mu, hendak mengaku dosa-dosa kami. Dalam diri kami sering timbul ketidakpastian, iman ketika penderitaan. Ya Tuhan Allah kami mengaku bahwa setia. Kami kerup tidak sabar menghentikan 2 jam atas doa-doa kami. Kami tidak setia menantikan pertolongan-Mu dan begitu mudah tergoda tatkala kami sakit, miskin, kesepian, dan merasa sendiri. inilah pengakuan dosa kami kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dan kuduskanlah hidup kami menyambut kedatangan-Mu. Amin. Saudara, untuk berita anugerah kita bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih-Nya kepada setiap orang yang dengan tulus menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka Allah berkenan memberikan anugerah-Nya yang kita dengar dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Dalam
Petunjuk hidup baru. Marilah kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis dalam Mazmur pasal 40 ayat 3 yang menyatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara, kita akan nyatakan kesiapan hati kita terima firman. Kita naikkan Kidung Kesahan 122 ayat 1 dan 3. Saudara, pembacaan dan renungan bagi kita di Advent keempat ini dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, makasih untuk anugerah pemeliharaan dan penyertaan-Mu, kami semua sehat. Kami akan baca firman, ajari kami mengerti firman. Terutama ajari juga kami untuk setia dan tekun melakukan firman dengan terus berjalan bersama Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan menyertai saudara. Kita bangkit berdiri, kita akan baca Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasmurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Silakan Bapak Ibu. Bersama-sama ayat 27, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk kembali. Salam, salam sejahtera, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tanpa terasa, hari ini kita masuk ke Advent keempat. Berarti ini terakhir masa-masa penantian, dan kita percaya bahwa secara gerejawi kita akan betul-betul merayakan kedatangan Tuhan. Bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang rahasia. Karena itu tema kita pagi ini rahasia yang telah tersingkap. Mungkin saudara-saudara 4 Advent, masa penantian, masa yang penuh pertanyaan, kapan Tuhan datang, bagaimana kedatangannya, bentuk Tuhan yang bagaimana dan sebagainya, itu dianggap sesuatu yang umumnya rahasia. Tetapi ketika Tuhan sudah datang, maka rahasia itu tersingkap. Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita hadir lahir di abad ini artinya Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia sudah bersama kita, sudah berjalan menguatkan gereja dalam pertumbuhannya. Artinya tidak ada lagi sesuatu yang rahasia bagi kita hari ini tentang Yesus, tentang Juru Selamat. Karena kalau kita belajar tentang apa yang disebut sesuatu yang rahasia, berarti sesuatu yang belum terungkapkan, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang masih gelap dan samar-samar. Karena itu kalau ada 2 orang di samping kita ngomong berbisik-bisik, pasti ini ada sesuatu yang rahasia, gitu ya. Kenapa ngomongnya harus berdua dan berbisik-bisik, gitu. Jadi teman-teman saya umumnya dulu kalau mereka berbisik-bisik, oh ada rahasia. Kita tanya, kasih tahu dong. Dia bilang, ini kan masih rahasia. Iya, tapi saya juga kan perlu tahu. Pokoknya saya janji tidak kasih tahu yang lain. Gitu. Akhirnya dia datang ke samping saya. Tapi ini rahasia ya, rahasia kita berdua, gitu kan. Lalu dibisikkannya. Ada teman lain lagi tahu kami berbisik, dia bisikin lagi sama saya. Lu tadi apa? Wah rahasia. Kami berdua yang tahu gitu. Tidak apa-apa kasih tahu saya. Saya janji tidak ngasih tahu yang lain. Oke, ini rahasia kita berdua ya. Gini. Sudah semua akhirnya tahu. Hanya karena sistemnya masih berbisik-bisik gitu ya. Jadi dianggap masih rahasia. Rahasia yang masih terbatas. Rahasia berarti belum terbuka. Rahasia berarti sesuatu yang masih dijaga, jangan semua orang tahu. Apalagi yang berkaitan dengan penempatan, mutasi, promosi para pejabat biasanya bagi saudara-saudara di kantor, pasti sebelum itu diumumkan, sebelum dilantik dan diberitakan, pasti itu masih merupakan sesuatu yang rahasia. Walaupun nanti kalau sudah disampaikan, semua orang tahu, berarti sudah tidak lagi rahasia, sudah terungkap dan semua orang tahu. Gitu. Artinya rahasia itu sesuatu berita atau informasi yang masih orang tertentu yang tahu. Orang yang punya otoritas tertentu, maka itu disimpan betul-betul, tidak boleh semua orang tahu.
Karena itu kalau kita melihat sekarang situasi perang dan sebagainya, pasti banyak orang katakan ada petugas-petugas rahasia yang sedang jalan kemana-mana. Ada intel, alat-alat khusus dengan cara tertentu untuk tahu hal-hal tertentu, tetapi itu hanya orang-orang tertentu saja, terbatas, itu yang disebut rahasia. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus katakan dulu tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang Mesias yang akan datang itu jelas sesuatu yang masih bersifat sangat rahasia. Karena itu hanya para nabi yang sampaikan bahwa akan datang. Yesaya bicara akan datang penyelamat itu dari tunas Daud. Tetapi siapa, kapan dan sebagainya masih sesuatu yang rahasia. Begitu juga berita secara alami, turun-temurun berita-berita yang disampaikan sebelum terungkap dan terbuka pasti masih sesuatu yang rahasia. Karena itu saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu ketika Yesus hadir, lahir, yang sebelumnya dengan berita-berita terdahulu termasuk juga Yohanes, akhirnya semua terbuka bahwa Tuhan hadir, Dia datang, Dia ingin menyelamatkan dan menebus orang yang berdosa, tetapi karena cinta kasih-Nya pasti banyak pengorbanan. Karena itu saudara-saudara, apa yang bisa kita tangkap dalam perjalanan Yesus, memang untuk menyatakan cinta kasih itu kita harus siap berkorban. Jadi orang yang tidak siap berkorban tetapi mengatakan dia cinta, itu jelas bukan cinta kasih yang murni. Ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Suami istri yang berjanji akan saling mencintai, saling mengasihi, tetapi tidak siap berkorban dalam menghadapi perjalanan bersama, jelas itu bukan cinta kasih. Kita lihat apa yang dilakukan Yesus, ya. Karena Dia mengasihi umatnya, walaupun dalam perjalanan bersama umat yang Dia kasihi, Dia dicaci maki, Dia diludahi, Dia dibenci, sampai akhirnya Dia disalibkan, Dia tetap mengasihi. Dan Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu yang disebut cinta kasih. Karena itu kalau dalam sebuah perjalanan suami istri, dalam sebuah perjalanan persahabatan, di dalam satu perjalanan kehidupan berjemaat, yang mengatakan bahwa mereka hidup karena cinta kasih Tuhan, tetapi masih ada yang saling meninggalkan, saling pergi diam-diam, tidak mampu untuk menghadapi tantangan bersama, atau tidak mampu menghadapi segala kekurangan, kelemahan dari orang yang dia sayangi, dari sahabat yang menjadi sahabatnya setiap hari, termasuk juga perjalanan berjemaat, berarti itu belum sebuah bentuk cinta kasih. Karena itu saudara-saudara, ini yang menjadi gloria dari Rasul Paulus. Dalam surat Roma ini, setelah dia menyampaikan salam-salam kepada banyak orang, dia akhiri dengan sebuah ungkapan gloria, pujian kepada Tuhan. Dia ungkapan hatinya bahwa memang Tuhan itu kekuatan. Tuhan sudah menyatakan dirinya, dan di dalam Tuhan itu kemuliaan selama-lamanya. Karena itu saudara-saudara, Natal ini bagi kita juga adalah ungkapan gloria kepada Tuhan, ungkapan puji-pujian hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah datang, tidak ada lagi yang rahasia. Kita bisa mengenal Tuhan,
Yang pertama ya pasti melalui Injil. Itu Rasul Paulus katakan. Injil itu kekuatan, Injil itu pernyataan diri Tuhan, dan Injil itu juga adalah kemuliaan Tuhan, dan di dalam Tuhan namanya kita permuliakan setiap hari. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, Injil itu pemberitaan Yesus ya, tentang Yesus. Injil itu perkataan dan tindakan Tuhan yang dia lakukan di dalam kehidupannya bersama umatnya. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita sudah menerima Tuhan, kita mengakui Tuhan di dalam iman Kristiani kita, maka yang harus kita lakukan setia kepada Tuhan. Persahabatan dan cinta kasih tanpa kesetiaan itu omong kosong. Jadi kalau kita katakan kita cinta Yesus, maka yang harus kita lakukan adalah setia kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, tidak ada alasan untuk meninggalkan Yesus. Karena kita mencintai Yesus. Dan Yesus juga mencintai kita. Karena itu tidak pernah Yesus meninggalkan kita. Dia bersama kita, dia berjalan dengan kita. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan di dalam ungkapan tulisan akhir dalam surat Roma ini, bahwa pengalaman dia, perjalanan pelayanannya, hidup bersama yang luar biasa, dia tetap kuat dalam pelayanan karena Tuhan. Karena Injil, karena berita Yesus, karena perkataan Tuhan, karena pendampingan dan bimbingan Tuhan, dia kuat. Karena itu dia katakan bahwa dia bisa kuat karena Yesus yang menyatakan dirinya kepada dia, bukan dia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari dia, memilih dia, menguatkan dia, dan memampukan dia. Karena itu saudara-saudara, dalam perjalanan kita mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024, ini juga yang harusnya menjadi himne kita, menjadi nyanyian kita, menjadi doksologia kita, bahwa hanya Tuhan kekuatan kita. Tak ada yang lain. Bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan hebatnya kita, ya, tetapi hanya karena kekuatan kita, kita bisa mampu. Dan ini yang harus kita ungkapkan. Mengapa bersama Yesus kita mampu? Mampu untuk apa? Yakni mampu untuk supaya hidup kita tidak melanggar apa yang Tuhan tidak sukai. Kita hidup dalam apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Pasti kita tidak kuat. Tetapi bersama Injil, bersama Yesus kita kuat. Karena itu saudara-saudara, jelas Rasul Paulus katakan Injil adalah kekuatan. Mengapa? Karena Injil adalah Yesus itu sendiri. Perkataan Yesus, tindakan Yesus, pengajaran Tuhan ada kita alami melalui Injil, firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, supaya kita kuat, bergaullah terus dan bersahabat dengan Yesus. Jadi tidak ada lagi yang rahasia bagi kita tentang Yesus kalau kita memang sudah selalu bersama-sama. Yang menjadi rahasia itu kalau kita jauh, tidak kenal, dan tidak dekat dengan seseorang. Saya dengan istri saya karena selalu bersama, pasti tidak ada yang menjadi rahasia bagi kami. Tetapi banyak suami istri menutupi banyak hal karena mereka betul-betul tidak selalu dekat, tidak selalu bersama. Tetapi kalau kita selalu bersama, dekat, tahu apa yang diinginkan oleh sahabat, teman hidup kita,
termasuk dengan Tuhan sendiri, tidak ada sesuatu yang rahasia. Karena itu saudara-saudara, apapun yang kita alami dalam perjalanan kita pribadi, keluarga, berjemaat, kalau kita berjalan bersama Yesus, pasti kita kuat. Banyak orang bertanya, bagaimana menghadapi ini, bagaimana Tuhan dan sebagainya. Berarti kita belum dekat dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan berarti hidup terus bersama Tuhan. Karena itu memasuki Advent yang keempat ini, ajakan Rasul Paulus, mari berjalan, belajar, hidup terus bersama Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada sesuatu yang rahasia tentang Tuhan inginkan tentang hidup kita. Artinya kita selalu berpengharapan, kita percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan pasti merencanakan banyak hal yang terbaik untuk hidup kita. Terutama kita yang sudah lansia, yang sudah puluhan berjalan dalam pengalaman hidup kita, pasti menurut saya semua kita bersaksi. Apa pernah kita dulunya berpikir kita akan jadi kita sekarang, gitu dah? Saya dengan teman-teman yang satu kuliah dulu di No Mansion, sering ketemu, ngomong-ngomong, kita tidak mengerti dulu ya. Kita itu besok jadi apa dan bagaimana. Sekarang ternyata terjawab. Semua orang ternyata punya perjalanan hidupnya masing-masing. Yang sebelumnya tidak tahu, tetapi akhirnya Tuhan ungkapkan. Dan semua pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu pengalaman dan kesaksian dari Rasul Paulus, dari pelayanannya dibagikan untuk kita. Terutama keluarga-keluarga muda, keluarga saudara-saudara yang masih kuliah, yang mencari pekerjaan, yang bergumul tentang hidup. Ini juga jawaban Injil kepada kita. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti kuat. Dan berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan atur sesuatu yang terbaik bagi kita. Tetapi itu memerlukan ketekunan, memerlukan kesabaran, dan memerlukan kesetiaan. Kalau kita katakan Tuhan itu kekuatan kita, maka dalam perjalanan apapun kita harus kuat. Kalau kita katakan Tuhan itu memberi yang terbaik pada hidup kita, maka kita harus percaya Tuhan sedang bekerja. Dan itu pasti terjadi. Karena akhirnya tidak ada sesuatu yang rahasia. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bersama Tuhan kita kuat. Tuhan sudah nyatakan hidupnya melalui Yesus. Dalam perjalanan Yesus kita lihat, karena cinta kasih, karena anugerah Tuhan, banyak tantangan, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Karena itu juga untuk kita hari ini. Kita banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Yesus tetap mengasihi kita. Dan di dalam nama Tuhan, semua pasti akan dimuliakan. Karena itu selalu nyanyian sekolah minggu juga kita dengar bahwa Yesus itu tetap dulu sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kita yang sering berubah. Karena itu memasuki Advent yang keempat ini, sekali lagi Rasul Paulus mengajar kita dalam perjalanan bagaimana sulitnya kita hadapi. Kalau kita bersama Tuhan, kita pasti kuat. Dan Tuhan akan nyatakan kasih kebenarannya luar biasa dalam perjalanan hidup kita. Karena itu muliakanlah Tuhan dalam hidupmu, karena memang hanya Tuhan yang patut dipermuliakan. Tuhan memberkati kita. Selamat memasuki persiapan Natal, dan sekaligus juga bersiaplah
mensyukuri berkat Tuhan meninggalkan tahun 23 dan memasuki 24 yang masih rahasia ke depan, tetapi di dalam Yesus tidak ada lagi yang rahasia. Semua terungkapkan karena Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kidung Kesahan 453. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Bersama dengan umat Tuhan di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kupercaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami orang yang berdosa ini, dengan terus hadir mendampingi kami. Kami percaya kedekatan dan pergaulan yang dekat dengan Tuhan memberi kekuatan bagi kami. Kedekatan itu membuat tidak ada sesuatu yang rahasia tentang Tuhan dalam hidup kami, walaupun kami tahu bahwa kadang kami yang tidak sabar. Karena itu Tuhan, mohon ajari kami untuk tetap setia dan tekun sebagai orang yang beriman, bahwa Tuhan adalah kekuatan. Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu, otoritas-Mu melalui Yesus untuk kami orang-orang percaya, bahwa pekerjaan Tuhan luar biasa, dan karena kasih Tuhan Kau mau berkorban untuk kami. Kiranya kemuliaan hanya ada di dalam nama Tuhan yang terus menolong dan menguatkan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk beberapa keluarga pagi ini, keluarga Bapak Robinson Tahalea, Ibu Maria Mutena, Bapak Fedian Marwanaya, keluarga Bapak Tommy Rumengan, Bapak John-Ri, keluarga Bapak Saibun Sitorus, Bapak Hari William Laisina, keluarga Bapak Jimmy Samara, Bapak Tom Ser Tanggang, dan keluarga Bapak Sahala Tobing. Tuhan kiranya menyertai setiap keluarga-keluarga dengan seluruh pergumulan mereka masing-masing.
Tuhan menolong, Tuhan bersama mereka, dan mereka juga kiranya tetap kuat dan setia pada Tuhan. Tuhan cukupkan hidup mereka, Tuhan jaga, beri kekuatan, kesehatan. Dalam pergumulan Tuhan memberi jawaban luar biasa. Berkati setiap keluarga, berkati anak-anak, berkati semua keturunannya, kiranya semua berhasil, terutama mengakhiri tahun 23, memasuki 24, banyak hal yang baru yang menguatkan setiap keluarga-keluarga. Doa untuk Gembala Sidang bersama keluarga majelis, dengan keluarga dan seluruh pekerja di Depok 1, Tuhan memberkati, supaya dengan pekerjaan kebersamaan satu roh, mampukan untuk meningkatkan pelayanan. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, Tuhan juga yang menuntun mereka menemukan orang yang terbaik. Keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga jamah jaga mereka. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya kota Depok, memasuki masa-masa kampanye sekaligus pemilihan para pemimpin, kiranya tetap tenang dan aman. Terutama berdoa untuk rencana pemilihan umum 14 Februari, kiranya semua dipersiapkan dengan baik. Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan berlangsung pada akhir tahun ini sampai tahun baru, supaya kami mengambil bagian di dalamnya. Terutama kami berdoa untuk keluarga Budianto yang sedang berduka, kiranya Tuhan menghibur dan memberikan kekuatan. Jemaat yang sakit atau dalam pemulihan, kiranya Tuhan juga hadir bersama mereka. Ibu Turnip, Ibu Yosina, Ibu Novi, Ibu Juliana, Ibu Yohana, Ibu Frans, Ibu Supartina, Ibu Maria, Ibu Hutapea, Bapak Sugito, Bapak Weni, Bapak Edi, Bapak Hari, Pak Mulyadi, Ibu Kori. Tuhan hadir bersama mereka, menjamah, menjaga, supaya kembali sehat dan kembali dalam pemulihan. Bapa, kami berdoa untuk suku terasing yang terabaikan, yang ada di Lampung, baik kanan, kiranya banyak orang akan hadir, menolong, sehingga mereka akhirnya akan menemukan Yesus sebagai juru selamat mereka. Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun minggu ini, Bapak Christian Samara, Natali Hardianto, Devina Indrawan, Randy Talain, Saudara Togar, Bapak Denny, Pak Taneo, Bapak Ronald, Pak Daniel, Saudara Rahma, Ibu Tionar Napitupulu, Faris Taek, Ibu Eci, kiranya Tuhan hadir bersama mereka. Ulang tahun adalah berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami yang berulang tahun tetap kuat, tetap semangat, tetap berjalan bersama Tuhan dalam seluruh tantangan dan pergumulan. Kami tahu bahwa hanya Tuhan kekuatan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menjaga, sehingga kami bisa tetap bersukacita, mengucap syukur dalam segala hal. Karena yang baik mendatangkan sukacita. Hal-hal yang kami rasakan belum mendatangkan sesuatu yang baik, pasti ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami masing-masing. Makasih Bapa, kepadamu-lah kami serahkan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Saat ini marilah kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan, oleh karena berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan kita. Dalam kita mempersembahkan bagi Tuhan, marilah kita mengingat firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur pasal 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 470 ayat 1-3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Doa persembahan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa yang kita ucapkan bersama. Bapa Surgawi, kami menyampaikan persembahan ini bukan supaya Engkau berbuat baik kepada kami, melainkan karena Engkau terlebih dahulu memberkati kami dengan kebaikan-Mu. Terimalah kiranya tanda syukur kami atas segala kebaikan Tuhan melalui persembahan ini. Amin.
Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita nyanyikan Kidung Kesan 158 ayat 1 dan 4. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Maha Suci nama Allah, rahmatnya turun-temurun atas orang salehnya. Pulanglah dengan sukacita karena Allah telah memberikan tanda surgawi bagi umatnya. Mari kita nyatakan pula dalam hidup sehari-hari, agar setiap orang di sekitar kita dapat melihat karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, arahkan hidupmu pada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa mengaruniakan damai sejahtera-Nya di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan di dalam pemeliharaan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Sungguh Ia melepaskan umat Israel hamba-Nya, karena rahmat-Nya kekal. Seperti dijanjikannya pada Abraham semula, untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, jemaat semuanya. Jangan lupa nanti malam kita akan kebaktian menyambut Natal, malam Natal nanti di jam 9 malam dengan Ibu Pendeta Iren. Oh, dengan jam 7 malam. Ya, jangan lupa nanti malam kebaktian mulai dari jam 7 malam di tempat ini dipimpin oleh Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Iren. Tuhan Yesus memberkati.